Halo semuanya, di sini kami akan memperkenalkan produk dari Laboratorium GIS dengan judul Sistem Manajemen Inventaris dan Penunjang Pengambilan Keputusan Seleksi Asisten Laboratorium menggunakan metode Elektre di kasus Laboratorium GIS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Ada pula tujuan dibentuknya sistem ini. Yang pertama, merancang dan membangun sistem manajemen inventaris laboratorium dan penunjang pengambilan keputusan seleksi asisten laboratorium menggunakan metode Elektre. Yang kedua, mengimplementasikan sistem manajemen inventaris laboratorium dan penunjang pengambilan keputusan seleksi asisten laboratorium menggunakan metode Elektre di Laboratorium GIS Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Ada pula yang ketiga, yaitu untuk mempermudah Laboratorium GIS Fakultas Ilmu Komputer dalam mengelola inventaris serta melaksanakan seleksi asisten laboratorium. Adapun fungsi dari dibentuknya sistem ini sebagai sarana Laboratorium GIS Fakultas Ilmu Komputer dalam mengelola inventaris serta melaksanakan seleksi asisten laboratorium. Pada halaman awal website, terdapat login page yang berisi form inputan email dan juga password. Apabila Anda sudah memiliki akun pada sistem informasi ini, Anda hanya perlu melakukan login, yaitu dengan menginputkan email dan juga password. Selanjutnya, Anda perlu klik tombol login untuk masuk ke website dan menuju halaman dashboard. Apabila Anda belum memiliki akun, kita hanya perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu dalam fitur daftar. Selanjutnya, pada halaman register atau daftar, terdapat beberapa inputan form, yaitu ada nama, NIM, alamat asal, alamat Jember, nomor HP, email, password, dan juga confirm password. Semua inputan harus diisikan dengan data yang benar, dan satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu akun saja, karena akan terjadi error saat proses pendaftaran apabila satu alamat email digunakan untuk dua akun. Setelah selesai mengisi form dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya Anda hanya perlu mengklik tombol daftar, maka Anda akan berhasil mendaftarkan akun Anda dan tersimpan pada database sistem ini. Setelah kita berhasil login, maka kita akan diarahkan pada halaman dashboard atau halaman utama yang berupa tampilan pilihan seperti mendaftar calon asisten, peminjaman, dan juga inventaris. Pada tampilan awal juga berisi tambah peminjaman alat dan barang. Di sini akan terdapat histori peminjaman seperti ID, tanggal peminjaman, tanggal kembali, nama peminjam, nama organisasi, acara, lokasi acara, status, dan juga action yang dapat Anda lihat pada sebelah kanan layar. Lalu, apabila Anda melakukan fitur mendaftar calon asisten, maka website akan menampilkan pop-up persetujuan seperti gambar di atas. Apabila Anda setuju, maka selanjutnya kita akan mendapatkan beberapa fitur lanjutannya. Setelah Anda melakukan pendaftaran calon asisten, maka Anda akan mendapatkan beberapa fitur pada website, seperti yang ada pada gambar, yaitu fitur pendaftaran, biodata, nilai, prestasi, keorganisasian, peminjaman, dan juga inventaris. Pada fitur pendaftaran sendiri, terdapat beberapa histori seperti ID akun, nama, tanggal mulai, tanggal penutupan, dan juga status. Di sini kita dapat melihat hasil penerimaan asisten berdasarkan periode tahun ajaran dan juga tanggal pendaftaran. Setelah kita klik tombol hasil, kemudian website akan menampilkan beberapa nama asisten yang sudah diterima dan belum juga diterima, dengan jumlah skor yang diperoleh serta ranking dari seluruh asisten yang mendaftar. Kita juga dapat melihat tampilan keterangan bahwa pengumuman telah diumumkan. Lalu untuk fitur selanjutnya ada fitur biodata, di mana terdapat tampilan form yang sudah kita isi sebelumnya seperti nama, NIM, alamat asal, alamat Jember, dan juga nomor HP. Apabila terdapat kesalahan, kemudian kita ingin mengubah salah satu inputan form, kita hanya perlu mengubah pada form yang telah disediakan. Setelah itu, klik simpan, maka perubahan akan tersimpan di database. Untuk selanjutnya, terdapat
fitur nilai. Pada fitur nilai, website akan menampilkan fitur tambah dan histori penilaiannya seperti ID, nama mata kuliah, dan nilai. Apabila kita ingin menambahkan nilai, maka klik fitur tambah. Kemudian, website akan menampilkan form berupa nama mata kuliah dan nilai. Pada form terdapat beberapa pilihan mata kuliah dan juga nilai. Jadi, kita hanya perlu memilih mata kuliah yang akan dinilai. Setelah melakukan pengisian form, klik submit untuk menyimpan data. Di sini, sistem akan memberikan sebuah konfirmasi berupa pop-up apakah data telah terisi dengan benar atau tidak. Jika sudah, maka klik OK. Sistem akan menyimpan data yang telah diinputkan seperti gambar berikut. Ketika kita memilih fitur prestasi, website akan menampilkan menu tambah dan histori prestasi seperti ID, tingkat prestasi, dan keterangan. Apabila kita ingin menambahkan prestasi, maka klik fitur tambah, kemudian mengisi jenis prestasi yang telah diraih di kolom keterangan, dan memilih tingkatan prestasinya seperti tingkat universitas, kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Selanjutnya terdapat fitur keorganisasian. Pada fitur keorganisasian, di sini adalah data anak GIS atau Sistem Informasi Asisten Lab yang mengikuti himpunan, baik himpunan jurusan, BEM, atau organisasi lainnya. Maka pada sistem ini, kita dapat mengisi keaktifan organisasi berupa ID, jabatan, dan keterangan. Pengguna dapat mengklik tambah apabila kita ingin menambahkan keaktifan pada fitur keorganisasian. Kemudian mengisi jabatan seperti ketua, sekretaris, bendahara, kepala divisi, atau anggota. Lalu mengisi keterangan organisasi apa yang sedang diikuti. Nah, setelah selesai, maka website akan menampilkan jabatan dan keterangan yang telah kita isikan sebelumnya. Selanjutnya, fitur peminjaman. Pada fitur peminjaman terdapat histori dari peminjaman alat dan barang seperti ID, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, nama peminjam beserta asal organisasi, acara beserta tempat pelaksanaan, status sudah atau belum barang dikembalikan, dan juga action. Apabila kita ingin menambahkan daftar peminjaman alat dan barang, maka yang dilakukan adalah dengan mengklik tambah. Nah, pertama kita mengisi tanggal peminjaman, pengembalian, nama peminjam beserta asal organisasi, acara, dan juga tempat pelaksanaan. Setelah itu, klik submit untuk menyimpan data. Setelah klik submit, maka website akan menampilkan list yang telah diisi sebelumnya. Pada bagian status, kita dapat melihat beberapa buton seperti detail, gambar pena, juga tempat sampah untuk mengedit dan juga menghapus. Apabila kita ingin menghapus list peminjaman, maka dapat mengklik buton untuk hapus. Lalu, tampilan website akan berubah dan tidak akan ada data yang terisi. Yang terakhir adalah fitur inventaris. Pada fitur inventaris terdapat tampilan pengelolaan alat dan barang, di mana pada fitur ini berisikan tampilan alat dan barang beserta jumlah barang yang terdapat di laboratorium dari
GIS ini sendiri.